Baik, selamat malam Bapak atau Ibu yang terhormat. Saya Bima Mardika Irawan dari kelas LB01 mau menjelaskan terkait soal UTS nomor studi kasus yang bersangkutan dengan nomor 1B, 2B, dan nomor 3 di mana disuruh membuat tabel. Di sini saya menggunakan MySQL Server untuk mengerjakan tugas ini. Di mana di sini ada keterangannya, tabel kelas itu berisi kode kelas, angkatan, kapasitas, serta tabel mahasiswa, ada NIM, nama, tanggal lahir, dan kelas, di mana datanya ada masing-masing. Langsung aja kita membuat database terlebih dahulu. Nah, di sini saya membuat nama database binus UTS Bintang karena tidak ada ketentuan dari soal. Langsung aja kita buat sampai berhasil. Langsung kita buat juga tabel kelasnya sesuai dengan ketentuan yang diharuskan. Ada kode kelas, angkatan, kapasitas, sama juga buat tabel mahasiswanya. Nah, setelah kita beres, kita langsung masukin data yang di sini yang ada LA01, B223 dan 60 kapasitasnya. Langsung masukin. Dan juga buat yang mahasiswanya. Nah, langsung aja kita lihat tabel kelasnya jadinya seperti apa. Sini ada 4 item sama ya, 2023, 60, 50, 40, 60 sama. Dan mahasiswa pun kita sudah jadi tabelnya. Di sini ada 2 ini. Saya mau melihat sesuai dengan ini aja ya, sesuai dengan soal. Langsung aja ke nomor 1, di mana sebuah query eksekusi sehingga menghasilkan tampilan sebagai berikut, di mana cuma menampilkan kode kelas dengan permintaan L01 dan L04. Buatlah query DML berdasarkan relasional algebranya. Langsung aja kita ke sini. Nah, di sini buat cari gampangnya sebenarnya karena itu LA-nya cuma L01 sama L04, di mana di mahasiswa nggak ada. Jadi nggak usah ribet-ribet kita pakai tabel mahasiswa, jadi pakai tabel kelas aja. Nah, caranya kita buat manggil kode kelas yang tadi diminta supaya yang lain nggak dipanggil itu dengan pakai select tapi dengan condition. Conditionnya itu pakai where. Dimana saya di sini menggunakan select kode kelas. Kode kelas itu kolom yang kita mau ambil, yaitu kolom ini. Dari tabel kelas dan kapasitasnya lebih dari 50. Kenapa lebih dari 50? Karena biar nggak kepanggil kita pakai condition, dan condition yang paling memungkinkan adalah kapasitasnya. Karena kalau dari angkatan itu beda-beda semua, jadi udah ada yang nggak mungkin. Langsung aja kita execute dan langsung keluar sama seperti di soal. Sebenarnya bisa sih kalau mau lebih gampang sih langsung aja stress 60. Ini kalau dalam situasi yang susah aja, jadi tadi saya pakai yang lebih dari 50, jadi sudah sama aja. Langsung aja ke soal nomor 2, di mana bila hasil eksekusi query sebagai berikut, ada angkatan, ada NIM, ada umur. Terus buatlah query DML berdasarkan relational algebra, sama aja. Nah, di sini bakal lebih susah. Kenapa? Karena kita harus nyampurin dua tabel sekaligus, di mana angkatan, ada NIM, ada umur. Nah, apa sih yang saya maksud? Ada angkatan, ada NIM, ada umur. Nah, jadi kalau kita pakai tabel kelas doang, nggak ada NIM-nya. Terus nggak ada umurnya juga. Nah, sedangkan kalau di tabel mahasiswa itu kita nggak ada angkatannya, nggak punya angkatan, makanya harus digabungin. Nah, di sini saya pakai fungsi select. Nah, kita pakai langsung dua tabel kayak yang tadi saya bilang. Di sini saya pakai tag kelas dan juga tag mahasiswa. Nah, fungsinya ada apa sih, kenapa harus ada angkatannya? Karena ini yang bakal kita cari kan, yang bakal kita tampilin. Makanya kita langsung pakai tag kelas, kita select kolomnya angkatan. Begitupun dengan mahasiswa, kita select NIM-nya. Nah, buat nyari umur ini bakal lebih susah. Kenapa? Karena kita bakal pakai function yang namanya getDiff. Ini sesuai sama yang diajarin. Kalau di Oracle bakal beda. Lupa pakai apa, pokoknya beda. Nah, di sini tuh bakal ada ketentuannya ya. Di sini tuh ada tulisan built-in function getDiff. Ada interval, starting date, date time, ending date, date time. Nah, jadi di sini tuh kita bakal masukin di sininya year. Kenapa year? Karena permintaan soal itu adalah berapa tahun, bukan berapa hari. Kalau mau hari bisa ditulis pakai day, atau kalau mau month, mau bulan ya tinggal tulis aja month. Nah, cuman karena permintaan soal pakai year, jadi ya udah kita cari aja pakai year. Nah, kita select kolom tanggal lahir, berarti yang ini. Terus kita juga pakai function getDate. GetDate itu apa sih? Buat manggil tanggal yang udah kita masukin di data. Nah, udah gitu kita langsung masuk ke sini, S umur. S umur itu apa sih fungsinya? S umur tuh jadi setelah kita menggunakan getDiff, ini bakal menghasilkan kolom baru yang akan dinamai dengan kolom umur.
Nah, terus kita akan nah di sini kayak biasa fungsi select pada umumnya harus ada from. Kenapa ada from? Karena di sini ngambil data dari tabel tersebut. Kita bakal tulis dari from kelas, tabel kelas yang kita pakai dan tabel mahasiswa yang kita pakai. Dengan condition where tabel kelas sama dengan tabel kelas yang dimana kode kelasnya itu sama dengan tabel mahasiswa yang kelas. Susah ya penjelasannya, susah emang. Jadi di tabel kelas ini kan ada L02, ini adalah kode kelasnya sama dengan kelas yang ada di tabel mahasiswa. Jadi kalau ini sama, baru bakal ditampilkan gitu maksudnya. Jadi sebenarnya segini aja udah jalan sih. Segini pun udah jalan. Nah execute aja. B0203 NIM umur dan muncul. Cuman kalau mau lebih teliti sesuai dengan soal, di mana di sini ada tulisan umur 20 dan 19, jadi umur 20-nya di atas, kita bisa pakai function lagi yang bernama order by. Ini order by itu adalah pengurutan, jadi tinggal di select aja semua. Nah ini bakal ngurut umurnya 20, 19, udah sih gitu aja. Dan langsung nomor terakhir ini isikan identitas diri sebagai record baru di database mahasiswa membuat sebuah query DML. Ya udah tinggal kita tampilkan aja di sini ya. Kita masukin dulu datanya. Nah, kalau udah kayak gini tinggal select yang mahasiswa, kita tinggal masukin, selesai deh. Jadi udah masuk banget datanya dan mungkin sekian untuk presentasi saya. Mohon maaf jika ada yang tidak jelas, tapi saya sudah menyampaikan sebaik-baiknya. Terima kasih atas waktunya. Saya Bina Mardika, pamit undur diri.